Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Sahabat, Islamfobia kembali terjadi di Indonesia. Di saat negara-negara barat mulai memerangi Islamfobia, kan? Contoh misalkan bahkan Kanada itu mengutus tim khusus untuk memerangi Islamfobia. Tetapi Indonesia justru malah terjadi Islamfobia di negara yang memang penduduknya terbesar umat Islam gitu. Bahkan kemarin 15 Maret kalau nggak salah PBB itu sudah menetapkan hari anti Islamfobia. Yang terbawa adalah Rektor Institut Teknologi Kalimantan ya. Kalimantan. Nah, Profesor Budi Santosa kalau nggak salah, viral di mana-mana. Jadi menyamakan bahwa dengan menutup kepala itu dengan manusia gurun. Wah, itu jelas itu di mana-mana gitu kan. ITK sendiri, Institut Teknologi Kalimantan, yaitu sih pendapat pribadi, ya agak ini naif gitu loh. Ya nggak bisa pasti terkait lah. Iya, betul. Jabatan itu melekat. Ya inilah negeri sebaliknya. Segalanya itu di negeri ini serba tertukar. Iya. Sungguh membingungkan. Apa yang dilakukan oleh seorang profesor yang kelakuannya mirip kompresor, nge-push. Jelas kualitasnya ini sangat tidak rektor sekali gitu. Kan yang kita bayangkan saja seorang rektor itu adalah guru besar yang dia memahami dunia akademis dengan begitu matang dan mampu bersikap bijaksana. Iya. Tapi yang terjadi dengan Profesor Budi Santosa ini kok justru sebaliknya gitu. Ini 11-12 lah mirip-mirip kalau kita sebut namanya Profesor Henry Subiakto gitu. Staf ahli Keminfo yang sekarang sudah keluar katanya. Yeah. Itu juga sama. Ini jadi dunia akademis hari ini terus-menerus dicederai oleh para guru besar. Jadi dipertanyakan tentu bagaimana teknis pencalonan guru besar hari ini di negeri ini gitu. Kok banyak yang ngaco-ngaco seperti ini? Itu kan jelas-jelas rasis gitu. Dan bahkan kan bukan hanya kabar itu, akhirnya berturut-turut netizen membongkar segala kelakuan orang ini. Yeah. Misalkan yang menyebutkan saya lebih baik membaca sains karena kalau Quran itu lebih banyak bicaranya sejarah masa dulu gitu. Dongeng zaman dulu. Dongeng zaman dulu. Ini kan jelas penistaan. Ya. Tentu nggak bisa dibiarkan. Ya. Apakah ini menjadi dampak, Kang, dari pemilihan rektor itu ditentukan oleh presiden gitu? Nah ini kan ramai sekali kemarinnya pemilihan rektor yang biasanya dilakukan dengan begitu demokratis gitu. Ya. Akhirnya sekarang menjadi terkungkung setelah jadi pilihan presiden. Kalau tidak salah sih secara detail tidak 100% tapi sangat mayoritas gitu. Jadi percuma lah gitu. Percuma lah ada pemungutan suara pun karena persentase terbesarnya adalah presiden gitu. Apa yang terjadi? Para rektor agar terpakai terus dia harus berlomba-lomba menjilati presiden. Kan begitu jadi logika yang terbentuknya. Akhirnya kita lihatlah ada 1-2 rektor misalkan contohnya yang seperti ini yang memang secara histori kita bisa lihat dia itu dulu pendukungnya Ahok. Dia itu sangat pro Jokowi gitu. Yeah. Nah, jadi barangkali ketika dia merasa sudah dekat dengan presiden, maka dia bisa dengan seenaknya saja mengeluarkan statement yang bahkan itu tidak bernilai akademis sama sekali gitu. Tapi ini sudah dibantah gitu Kang sama Profesor Budi Santosa. Jadi gimana tuh? Kira-kira begini di bahantannya. Itu adalah opini pribadi saya ya. Tidak sebagai rektor. Maksud saya tidak ingin merendahkan orang yang pakai jilbab atau diskriminasi, tidak ada maksud itu. Saya hanya bercerita saja kebetulan kok ke-12-nya dalam tanda kurung mahasiswi enggak pakai kerudung. Ujar Budi ini dikutip dari CNN Indonesia gitu. Itu Minggu 1 Mei 2022. Nah, ini kan jelas sekali apa yang disampaikan seorang profesor ini, cara ngelesnya juga nggak akademis. Beda dengan cara ngelesnya Rocky Gerung. Kita bisa lihat lah ya. Nah, bantahan itu langsung gugur saat itu juga karena saya agak lupa apa di rangkaian kalimat yang sama atau di cerita yang berbeda, dia juga menyatakan bahwa
orang-orang itu pun selain tidak menggunakan penutup kepala, juga tidak mengucapkan barokallah. Ya, bahasa-bahasa langit kata dia. Bahasa-bahasa. Nah, itu justru semakin menguatkan gitu bahwa dia menunjukkan Islamophobia gitu. Jadi bantahan itu tidak bermakna sama sekali. Apa yang bahkan termasuk cuci tangan yang dilakukan oleh pihak Institut Teknologi Kalimantan, sama juga langsung gugur. Gitu. Karena jabatan itu melekat, nggak bisa dipisahkan. Ya. Ini juga jadi bertolak belakang ya ketika Profesor Budi Santoso mengatakan bahwa Al-Quran sebagai dongeng zaman dulu, lebih baik saya membaca sains gitu kan. Malah justru ada 8 ilmuwan ini yang dikejutkan oleh kebenaran Al-Quran gitu kan. Ya, ini luar biasa ya. Saat ya makin banyak orang-orang yang berKTP Islam tapi narasi-narasinya terus-menerus justru menyudutkan konsep-konsep Islam. Ini kalau kategori dalam konsep agama ya disebutnya kaum munafik gitu. Atau jauh lebih parahnya lagi fasik gitu. Dia sudah tertutupi dari kebenaran Al-Quran gitu. Bahkan dia sih sangat terang-terangan menunjukkan dia lebih tertarik membaca buku sains. Saya kira ini juga harus kita cross check. Jangan-jangan itu cuma omdo. Buku sains apa yang sudah Anda baca? Gitu. Apa yang Anda dapatkan ilmunya? Atau Anda sebagai profesor sudah membuat karya apa untuk masyarakat? Kan syarat menjadi profesor itu dia sudah membuat sebuah karya yang bermanfaat untuk masyarakat. Betul. Ya kita cek aja. Jangan-jangan dia nggak ada karyanya juga gitu. Profesor abal-abal juga gitu. Nah, tepat di saat yang sama ketika para ilmuwan menggunakan kepala dingin gitu, dengan kejernihan otaknya, justru menemukan ilmu-ilmu baru yang bersumber dari Al-Quran gitu. Wah, seharusnya tidak mengeluarkan statement seperti itu. Nah, ini bahkan juga pihak LPDP, kebetulan kan Profesor Budi Santoso kan sebagai interviewer itu untuk program beasiswa LPDP gitu loh. Nah, Direktur Utama LPDP ini Andi Hadianto merespon Kang soal viralnya postingan guru besar ini gitu loh. Jadi itu nggak ada kaitannya dengan LPDP gitu. Tetapi ditegaskan oleh LPDP bahwa LPDP juga menolak sikap diskriminasi, menolak sikap diskriminasi termasuk sentimen berdasarkan sara, suku, agama, ras dan antar golongan itu kan. Ya, lagi-lagi semua orang cuci tangan. Ini menunjukkan bahwa kekuatan netizen, kekuatan umat Islam di Indonesia ini masih sangat berpengaruh. Ya, meskipun kita tahu sikap-sikap dari penguasa hari ini sering mencederai umat Islam, tapi justru dengan begitulah saya kira kekuatan umat Islam semakin menyatu. Contoh kecilnya mudah saja. Bagaimana respon-respon tadi dari Institut Teknologi Kalimantan, dari LPDP, dan mungkin yang terkait yang lain-lainnya semuanya cuci tangan itu. Nah, ini saya kira sesuatu yang bagus buat kita karena menggambarkan bagaimana umat Islam kalau mau bersatu, mau kompak, bisa mengerahkan kekuatan umat untuk terus melawan kezaliman, untuk menegakkan keadilan. Ya, di tengah-tengah persoalan-persoalan yang muncul, ya kan, di tengah-tengah kekisruhan yang muncul, ini ada saja gitu loh, satu atau beberapa pihak yang memancing daerah keruh, Kang. Salah satunya Ruhut nih. Iya. Politisi PDIP Ruhut Sitompul ini ikut bereaksi gitu soal ucapan profesor dan guru besar ITK ini. Jadi di akun Twitternya itu @ruhutsitompul, dia bilang nih, kadrun pada stres melihat profesor ngomongin sara gitu. Aduh, ada aja ini. Ya, dengan emoticon tertawa, Ruhut memang gayanya begitu ya, baik di tulisan maupun verbal, selalu menunjukkan gaya-gaya yang nyinyir lah ya. Nyinyir terhadap siapapun yang dianggap lawannya. Seperti Demokrat yang dulu dia cari nafkah di Demokrat atau minimal dapat duit banyak di Demokrat lah. Sekarang setelah keluar menganggap Demokratnya sebagai musuh dan terus-menerus dicecar oleh dia. Nah, tapi sayangnya harusnya sih Ruhut bicara dalam konteks politik saja gitu. Konteks partai politik. Jangan sampai keluar seperti ini. Kalau seperti ini, sikapnya itu ini sama persis dengan Deddy Siregar, Abu Janda, Eko Kuntadi, Ade Armando. Yang membedakan dia kafir gitu. Tapi tadi kembali,
baik kafir ataupun yang mengaku muslim, kalau isinya adalah hujatan, degradasi, merendahkan konsep-konsep Islam, maka itu yang disebut fasik. Fasik itu harus kita lawan gitu. Dan apa yang disampaikan Ruhut tentu bukan sekali dua kali. Dia selalu mengangkat isu-isu yang sensitif. Dia lupa kalau dia berada dalam negeri yang mayoritas muslim. Bahkan muslim yang sangat toleran gitu. Tapi kok ya saya kira ini sih sunatullah ya. Dari zaman Nabi Muhammad pun orang-orang yang fasik, orang-orang munafik itu selalu ada. Dan untuk itulah juga kita ada di sini untuk melawan orang-orang yang seperti itu. Ya pada kenyataannya di masyarakat justru malah antar umat beragama ini nggak ada masalah. Ada itu. Malah di Malang itu ketika pelaksanaan sholat Idul Fitri itu menggunakan halaman gereja gitu dan setelahnya bersalaman gitu. Artinya ini kerukunan umat beragama di Indonesia itu nggak ada masalah, baik-baik saja. Dan Islam juga kurang toleran seperti apa? Itu ya, itulah tadi ya, serba terbalik negeri ini. Ketika yang di bawah masyarakat luas adem ayem, harmoni, kerukunan antar umat beragama terjaga, tapi yang memicu perpecahan itu justru dari elit politik. Gitu. Dan yang lebih parahnya lagi, penyikapan dari penguasanya yang tidak fair. Equality before the law-nya nggak ada gitu. Yang ini ditindak cepat, yang ini lambat gitu. Yang ini langsung ditahan, yang ini bebas berkeliaran. Bahkan ada Armando yang sudah dijadikan tersangka pun dari 2017 itu masih terus saja melenggang kangkung kemana-mana. Nah, kan akhirnya yang kecewa itu adalah rakyat terhadap penguasanya gitu. Bukan rakyat terhadap rakyat yang lain gitu. Bukan umat Muslim terhadap Kristen gitu. Kita juga hidup hari ini kan bertetangga dengan umat Kristen. Di sini ada orang Kristen, di sebelah sini ada gitu. Baik-baik saja, nggak ada masalah. Bahkan dalam kegiatan ke-RW-an kita sama-sama gitu. Tapi kalau dipicu terus-menerus oleh elit politik yang ada di Jakarta, maka kerukunan di bawah ini tercoreng sedikit demi sedikit dan akhirnya bisa menimbulkan konflik. Kalau sudah muncul konflik antar umat beragama, saya kira negeri ini bisa bangkrut.